Halo, halo, apa kabar Anda semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa menemui Anda kembali di hari kedua nih, hari Selasa di pekan ini. Ini menjelang akhir bulan ya, tanggal Mhm. 30 Mei 2023. Dan tidak terasa ini Pilpres, pemilu itu tinggal hitungan beberapa bulan lagi. Dan Betul. saya kira dalam hari-hari ini yang sangat menjadi fokus perhatian publik itu adalah satu, kalau kemarin itu soal kemungkinan kembali ke sistem proporsional terbuka tertutup, gitu. Mhm. Tapi sebenarnya bukan soal itunya yang disoroti, lebih pada bagaimana kemandirian Mahkamah Konstitusi itu yang juga ada kaitannya nanti dengan pemilu dan pilpres, khususnya pilpres Mhm. 2024. Kemudian akhirnya Pak Jokowi mengaku secara terbuka bahwa dia memang akan cawe-cawe, atau bahasa lain dia menyebutnya Pak Jokowi tidak akan netral dalam pemilu 2024 lagi, karena kata dia Mhm. ini untuk memastikan pembangunan kelanjutan dari pembangunan Mhm. yang sedang dilakukan oleh Pak Jokowi. Ini kok seolah-olah Pak Jokowi itu merasa paling ngerti paling mengerti yang terbaik buat Indonesia gitu ya. Dan seolah-olah dibayangkan Pak Jokowi ini kalau enggak gue lagi presiden lagi, atau ini presidennya bukan orang yang meneruskan gue, Indonesia ini bakal hancur. Kira-kira gitu kelihatannya ya yang dibayangkan oleh Pak Jokowi, Mbak Agi ya. Iya, jadi Pak Jokowi memastikan bahwa dia akan ikut campur tangan begitu ya, Hmm, hmm. istilahnya dalam menentukan proses begitu dari pemerintahan dia kepada pemerintahan yang baru pada 2024. Tentunya kalau dia ikut cawe-cawe itu dimulai dari memang pra pilpresnya kan. Jadi Hmm. dimulai dari kandidat ini dan ini kemudian berhubungan dengan yang selama ini kita ketahui yaitu seperti pernyataan dari Pak Yusuf Anandi dari CSIS gitu yang menyatakan bahwa nantinya kandidat itu hanya ada dua paslon. Terus berarti itu bagian dari cawe-cawe tersebut karena kan Ya, ya, dipastikan ya. Ini dan keduanya harus adalah dari Pak Jokowi. Jadi siapapun yang menang itu adalah orangnya Jokowi yes. begitu. Saya kira ini fokus utama kita akan kita bahas Mhm. nanti, itu Mhm. ada kaitannya termasuk dengan kemarin bahwa Gibran jadi calon wakil presiden segala macam, itu ada kaitannya ke situ nanti Mbak ya. Betul Tapi betul. mari kita mulai dengan beberapa informasi yang saya kira penting untuk Mhm. diketahui juga oleh para sahabat dari Off the Record. Ya, Mhm. kemarin misalnya BRIN itu sudah memutuskan untuk memecat Andi Pangerang ya, ini seorang peneliti BRIN yang menghalalkan darah Muhammadiyah gitu ya. Karena setelah melalui sidang kode etik dia dipecat, dan ini nanti Mhm. menunggu proses pidananya begitu ya. Ya, Nah, betul. sementara untuk Pak Thomas Jamaludin yang juga dianggap memprovokasi, ya kan begitu ya. Semua orang banyak, ini dulu ketua 8 ya. Mhm. Kepala ya, bukan ketua, kepala 8 Badan Antariksa, badan apa sih Mbak? 8 itu lembaga antariksa Eh, negara. negara, ya. Ya pokoknya itulah urusannya. Nasional, nasional ya, lupa Ya, saya. ya, nasional atau apa gitu ya. Itu Mhm. dihukum juga dengan diperintahkan untuk membuat permintaan maaf secara terbuka kepada publik. Walaupun sebenarnya Pak Thomas sebelumnya juga sudah membuat permintaan maaf, tapi ini kan Mhm. mandatori dari BRIN untuk melakukan itu. Ya saya kira ini meskipun cuma seperti itu, tapi berat sekali ya untuk orang sekelas Pak Mhm. Thomas yang dikenal sebagai intelektual. Bagaimanapun juga ini hukuman seperti ini kan, ini soal etika ya. Dan Mhm. harusnya Mhm. memang masalah etika itu di atas orang-orang seperti ini, di atas di kita ini kan etika itu dianggap ya pelanggaran biasa, padahal etika itu harusnya lebih berat dari hukum ya. Betul. Karena Mhm. sumber norma-norma dari hukum itu kan persoalan etika, etika Mhm. kepemimpinan dan sebagainya gitu. Betul. Nah, ini menarik perkembangan terbaru itu juga. Nanti saya kira ada juga yang sekarang sedang ramai, ada varian baru yang disebut Kristen Muhammadiyah ya, Krismuha gitu ya. Kalau sebelumnya dulu kan ada Pak Said Agil Sirat menyebut Pak Luhut itu sebagai Kristen Kristen cabang 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 NU, tapi itu kan NU. cuma apa aja, itu penyebutan aja. Kalau Betul. ini riset ya tentang Kristen Iya. Kristen Mhm. Muhammadiyah, ini Krismuha gitu. Bukan namanya Krismuha. Yang saya tahu Muhammad NU, kalau dulu itu yang orang orang Muhammadiyah yang juga NU itu disebut Muhammad NU gitu. Saya kira Mhm. kita mulai dari kita pendek saja, kita bahas dua soal itu, nanti kemudian kita langsung ke soal Pak Jokowi dulu yang soal menyatakan tidak akan netral dalam pemilu Mhm. 2024 ini. Mhm.
Iya, iya, betul sekali Mas Hersu. Jadi Kris Muha ini sebenarnya fenomena ini sudah lama terjadi begitu ya. Seiring dengan pendidikan Indonesia yang masih belum merata, terutama untuk Ya. pendidikan dasar dan menengah begitu kan. Nah, tapi memang belakangan ini mungkin karena faktor keterbelahan yang sangat kuat. Apalagi terus kemudian ada kasus Andi Pangerang dan kemudian Thomas Jamaluddin itu tadi. Dan kemudian apa-apa yang telah dilakukan Muhammadiyah untuk bangsa ini itu terkorek lagi dan kemudian muncul lagi dan Kris Muha ini istilah ini sebenarnya sudah lama ya Mas Hersu. Jadi ini adalah istilah untuk para siswa yang sekolah di perguruan tinggi maupun dari TK sampai dengan SMA begitu ya, SMA, SMK dan sebagainya yang sejajar begitu di sekolah-sekolah Muhammadiyah itu tadi. Dan ini memang banyak sekali. Jadi Muhammadiyah itu kan membangun. Kawasan ini ya, banyak kawasan timur ya Mbak, ya ini banyak ya. Iya, di kawasan timur itu banyak, Mas Hersu. Dan terutama untuk kawasan-kawasan yang terlihat jelas, Kris Muha ini akan terlihat jelas itu pada sekolah-sekolah Muhammadiyah itu yang dibangun di daerah terpencil, tertinggal dan terluar begitu. Jadi Hmm. istilahnya dari wilayah Indonesia itu mereka adalah bagian yang terluar, terus kemudian juga daerah-daerah terpencil dan juga daerah-daerah tertinggal yang artinya mungkin penduduknya banyak yang miskin begitu. Nah, ini kan memang banyak wilayah seperti itu yang tidak terjangkau oleh pemerintah, tapi kemudian Muhammadiyah ini kan dia memiliki yayasan, memiliki badan wakaf apa dan sebagainya begitu yang kemudian menjangkau daerah-daerah tersebut. Nah, jumlahnya memang luar biasa sih Mas Hersu. Jadi ketika Andi Pangerang dan kemudian Thomas Jamaluddin ini mengungkap soal halal darah orang Muhammadiyah begitu ya, kekesalan mereka yang seperti itu pantas saja kalau kemudian itu menjadi trending dan kemudian banyak sekali orang yang marah walaupun itu bukan orang Muhammadiyah sendiri tapi adalah orang di luar Muhammadiyah bahkan orang non Muslim atau non Islam pun juga ikut marah gitu karena mereka memang betul mendapatkan keuntungan atau mendapatkan limpahan pendidikan begitu ya dari Muhammadiyah ini merasakan betul kegunaan dari aktivitas Muhammadiyah. Kita bisa bacakan ini dari sebenarnya dikutip dari website Muhammadiyah sendiri, ada beberapa website kalau Muhammadiyah yang kemudian dikutip oleh media-media nasional. Ini jumlahnya Mas Hersu untuk TK dan Taman Pendidikan Al-Qur'an saja itu secara nasional ada 4.623 ini per Agustus tahun 2022. Bahkan sebetulnya saya pernah mendapatkan data Mas Hersu, jumlahnya itu lebih dari ini, ada sekitar hampir 20.000. Itu untuk TK dan Taman Pendidikan Quran itu tadi. Tapi mungkin itu bukan yang ada sebagian besar yang tidak dikelola oleh orang Muhammadiyah, tapi didirikan oleh orang Muhammadiyah, tapi bukan resmi dari Yayasan Muhammadiyah begitu ya. Dan kemudian untuk yang tingkat sekolah dasar, menengah dan SMA itu ada 3.334. Itu luar biasa banget. Dan mereka juga sebagian besar memberikan beasiswa untuk anak-anak muridnya ini begitu, baik itu yang Islam maupun yang non-Islam. Dan kemudian untuk perguruan tinggi itu ada 174 sekolah. Wah ini luar luar biasa banget sih Mas Hersu. Memang itulah peran Muhammadiyah begitu ya dan di sekolah-sekolah tersebut begitu tidak membedakan gitu antara yang Islam dan non-Islam dan kemudian yang bahkan ada beberapa kalau saya lihat di YouTube itu ya misalnya lulusan Muhammadiyah dari perguruan tingginya bukan dari pendidikan dasar dan menengahnya dan kemudian ketika di wisuda dia menggunakan kerudung seperti saya misalnya ketika diwawancara dia mengatakan ya apa salahnya itu juga tidak menyalahi agama dia sendiri yang dianut begitu ya Ya, ya, dan kalau kita lihat zaman dulu ya, ya, itu orang-orang Kristen apalagi para apa ya biarawati itu juga pakainya tertutup loh ya aslinya ya Mbak ya. tertutup aslinya itu memang tertutup begitu kan sebenarnya tidak ada bedanya kalau kita melihat gambar-gambar gitu sejarah Kristen gitu ya itu kan memang mereka juga memakai kerudung seperti itu begitu jadi cuman dikotomi saat ini yang terus kemudian membedakan antara Islam dan non-Islam karena non-Islam itu tidak berkerudung dan sebagainya padahal itu sesuatu yang biasa saja sehingga mereka merasa ketika sekolah di perguruan tinggi Muhammadiyah begitu mereka diwajibkan memang di situ ya antara lain bukan diwajibkan karena oh non muslim kok tetap diwajibkan kalau di dalam Islam itu kan untuk menjaga pandangan mata begitu karena di situ kan sekolahnya tidak hanya eksklusif wanita tapi juga untuk laki-laki dan sebagainya dan mungkin salah satu yang memang tidak dikerjakan adalah kalau di Muhammadiyah misalnya ada tes baca Quran ya kepada mereka kan tidak dilakukan Ya, seperti ya, itu. ya. Ini menarik ya fenomenanya beda ya. Rupanya ini perkembangan yang mutakhir ini akan menarik karena
saya sendiri termasuk orang yang pernah mengenyam pendidikan di Muhammadiyah ya pada level Hmm. SMP. Makanya karena latar belakang saya NU, makanya keluarga saya keluarga NU. Kalau orang Jawa Timur nyebutnya NU jekek gitu ya. Tapi saya menyebutnya sebagai Muhammad NU gitu karena memang pernah sekolah Muhammadiyah gitu. Ini sekarang ini Kris Muha gitu ya. Iya, Menarik ini. iya. Oke, dan Muhammadiyah ini bukan hanya pendidikan, saya kira di bidang Hmm. kesehatan juga luar biasa sekali. Iya, betul, betul. Oke, saya kira kita penting ini highlight semangat untuk terus berkarya buat Muhammadiyah, dan juga Mhm. sekali lagi ini kita sudahlah jangan terlalu ada dikotomi antar agama yang buat pembelahan-pembelahan terus terjadi. Sekarang Mhm. ini kan sebenarnya di level akar rumput itu nggak ada persoalan-persoalan semacam itu ya. Tapi ketika di level atas itu rupanya ada yang kemudian memanfaatkan ini untuk kepentingan politik, baik yang di kanan maupun yang kiri sama-sama mengeksploitasi ini untuk kepentingan para konstituennya. Itu yang kita perlu ingatkan ya. Mhm. Kita pindahkan ya Mbak ya ke soal Pak Jokowi yang soal tidak akan netral pada Mhm. Pilpres 2024. Nah, ini saya kira ini sangat sangat serius ya kalau Pak Mhm. Jokowi sudah menyatakan seperti itu. Ya ini bayangkan ya, kemarin kan sebelumnya saya ingat tanggal 4 Mei kalau tidak salah, ketika ditanya oleh wartawan setelah pertemuan di Mhm. istana mengumpulkan ketua umum partai politik, kan Pak Jokowi waktu itu ya siap kok dibilang cawe-cawe, saya ini kan pejabat publik tapi juga pejabat politik kan begitu, yang ya Mhm. tidak, dan kan itu kan mereka saya biasalah saya bertemu dengan mereka, mereka minta bertemu dengan saya. Tapi Mhm. sekarang Pak Jokowi itu memberikan pengakuan yang terbuka bahwa dia memang tidak akan netral. Dan kalau yang dulu yang waktu pertemuan ini seingat saya setelah beliau meninjau Pasar Raya Sarinah gitu ya, Mhm. tempat perbelanjaan Sarinah, Pak Jokowi pada waktu itu yang bikin geger, beliau mengakui bahwa dia memang tidak sengaja tidak mengundang Nasdem Nasdem. karena nanti wong ini ngomong strategi kok diundang ya, nanti dia akan tahu strateginya gitu. Tapi cawe-cawenya pada waktu itu Pak Jokowi masih ngeles. Kalau sekarang udah terbuka gitu ya. Iya betul, sekarang sudah terbuka. Ini, dinyatakan Pak Jokowi begitu kalau, teman-teman Auto Record belum, update berita ya, kemarin Pak Jokowi memang mengundang para pimpinan media massa, nasional begitu, dan juga, beberapa broadcaster atau YouTuber begitu yang, apa namanya, kontennya itu adalah konten masalah politik, hukum, sosial gitu ya, banyak sekali yang menyoroti masalah-masalah kenegaraan. Dan kemudian di situ Pak Jokowi memang mengatakan dengan sangat jelas gitu ya, kalau saya baca itu, salah satunya yang menghitung itu adalah dari kompas.com. Dia mengatakan bahwa Pak Jokowi, menyebut tentang cawe-cawe, bahwa dirinya memang betul melakukan cawe-cawe gitu, itu 7 kali lebih begitu ketika dia menjelaskan itu. Artinya memang dia berkali-kali memang dia, pada pertemuan tersebut memang sudah dirancang untuk bicara soal cawe-cawe tersebut begitu. Jadi dia menjelaskan cawe-cawenya seorang Presiden Jokowi itu seperti apa begitu kan, selama ini kan memang sudah para pengamat begitu ya meminta supaya Pak Jokowi jangan cawe-cawe, terus kemudian para politikus, para tokoh bangsa begitu, mantan wakil presiden apa dan mantan presiden begitu dan sebagainya kan menginginkan Jokowi tidak cawe-cawe. Tapi pada pertemuan kemarin dengan para pimpinan media nasional begitu, emang Pak Jokowi menyebutkan bahwa dia bukan mau tidak mau, tapi dia memang akan melakukan cawe-cawe. Jadi ini cawe-cawe seperti kata Mas Hersu tadi bisa kita sebut tidak netral atau campur tangan, berupa campur tangan begitu. Nah, intensinya atau maksud dari cawe-cawe itu kalau disebutkan oleh siapa B. Mahmudin ini adalah Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden. Itu antara lain itu adalah Sebentar Mbak, ya, saya potong sedikit sebelum ada baca oke. komentarnya Pak Bay ini. Ini Mhm. menunjukkan sebenarnya kelihatannya saya curiga ini tidak di luar desain. Ini bukan, kan ini Pak Jokowi bicaranya tanpa teks gitu ya. Ya, Dan betul. ini cukup mengejutkan istana, pernyataan Pak Jokowi ini, karena Pak Jokowi membuka kedoknya sendiri gitu akhirnya. Mhm. Dan Mhm. seperti kita baca di media-media, teman-teman itu yang hadir itu kemudian diberi semacam apa ya, press release oleh B. Mahmudin untuk menjelaskan pernyataannya Pak Jokowi apa yang dimaksud oleh Pak Jokowi tentang cawe-cawe itu. Nah itu saya kira ada keterkejutan di istana dengan pernyataan dari Pak Jokowi itu, karena kan ini sebenarnya nggak boleh memang diucapkan oleh Pak Jokowi. Pak Jokowi menyatakan tidak akan cawe-cawe itu gitu loh.
Kan waktu itu apa yang dilanggar konstitusi, nggak ada. Tapi kalau dengan menyatakan akan cawe-cawe tidak netral, ya dia melanggar, gitu loh. Oke, silakan Mbak, dilanjutkan. Ya, Mas Hersu memandang begitu ya. Iya, kemungkinan besar juga ada sih seperti itu ya. Tapi kalau melihat itu tadi intensi Pak Jokowi dengan mengatakan cawe-cawe itu bisa lebih dari 7 kali, ini yang menghitung Kompas ya, saya membacanya di kompas.com, itu memang sepertinya memang hal yang ingin sekali dikatakan Yes, oleh Pak betul. Jokowi. Nah, Begitu betul. Itu ya. pasti ingin disampaikan oleh Pak Jokowi, Hmm. tetapi kalkulasi dari istana ini tidak menguntungkan dengan pernyataan itu, Ya, ya. sehingga kemudian Pak B. Mahmudin Betul. memberikan klarifikasi, gitu ya. Mhm, mhm. Iya, jadi Pak B. Mahmudin ini memberikan klarifikasi. Ini saya sebutkan aja. Misalnya ya, itu dia menjelaskan bahwa cawe-cawe itu adalah dalam rangka untuk negara dan pemilu, begitu. Jadi bungkusnya adalah seperti itu. Konteksnya adalah Presiden ingin memastikan bahwa pemilu serentak 2024 itu akan berlangsung demokratis, jujur, adil, dan sebagainya. Dia mengatakan seperti itu. Dan yang kedua adalah Presiden berkepentingan terselenggaranya pemilu dengan baik dan aman tanpa meninggalkan polarisasi atau konflik sosial di masyarakat. Nah, ini kalau kita melihat ini, mau tidak mau pasti ada konflik sosial dan polarisasi karena pihak istana kan juga masih memelihara, masih memiliki banyak buzzer gitu yang sampai sekarang masih dipelihara. Dan seperti kita ketahui, buzzer Pak Jokowi itu kan kemudian dilimpahkan sejauh ini ke Ganjar, begitu kan, dengan adanya pembentukan organisasi khusus begitu yang sebelumnya mereka hanya jadi buzzer saja. Kalau ini disebutkan ini seperti Spartan Ganjarian apa dan sebagainya, dan itu adalah orang-orang pendukung berat dari Pak Jokowi. Polarisasi ini pasti ini harapan yang terlalu muluk-muluk dan kemudian ini hanya sebagai seolah-olah seperti sebagai pembenaran apa yang dilakukan pemerintah selama ini begitu. Padahal kenyataannya di lapangan tidak demikian. Dan yang ketiga yaitu menurut B. Mahmudin bahwa Presiden ingin pemimpin nasional nantinya dapat mengawal dan melanjutkan kebijakan-kebijakan strategis seperti pembangunan IKN, hilirisasi, transisi energi bersih, dan sebagainya. Transisi energi bersih ini adalah antara lain mobil listrik, motor listrik, dan Nah, itu sebagainya. retorika ya. Saya kira Iya, yang betul. concern benar Pak Jokowi itu dua tadi. IKN itu yang udah jelas, soal hilirisasi itu ya itu proyek yang sekarang dibangga-banggakan oleh Pak Jokowi. Tapi kalau yang soal transformasi ya ke energi bersih, Transisi energi bersih, transaksi betul. energi bersih itu retorika saja. Itu seperti sudah kita bahas kemarin, itu bagian dari bisnis di antara para kroni-kroninya Pak Jokowi, kan begitu ya. Iya, jadi transisi energi bersih kalau kita lihat sejauh ini kan sebagai alasan kuat, Yes, gitu, dijadikan sebagai alasan bancaan lagi. Ya, iya, banyak. dari bacaan atau bisnis besar, peng-peng atau penguasa yang merangkap sekaligus pengusaha itu tadi. Nah, ini sedikit saja Mas Hersus tentang transisi energi bersih ini. Sampai saat ini bahkan untuk motor, ini kan kalau untuk mobil memang masih penjualan yang sebelum-sebelumnya belum bersubsidi begitu ya. Nah, untuk motor juga banyak penjualan sebetulnya sudah banyak terjual Mas Hersus, tapi itu kan di luar subsidi yang sebelumnya. Nah, untuk subsidi ini sendiri banyak sekali dikeluhkan dan sampai saat ini memang masih hanya ratusan dari target 200.000 yang terjual pada tahun 2023 itu baru hanya misalnya ada merek tertentu begitu yang itu merek sangat terkenal itu baru hanya sekitar 100 saja. Padahal seharusnya kalau melihat merek tersebut begitu ya, seharusnya itu dia bisa menjual sangat banyak. Ternyata kendalanya adalah lebih ke soal administrasi dari pemerintah sendiri. Jadi seseorang kalau seandainya dia memesan itu bisa sampai 1,5 bulan bahkan lebih itu hanya untuk verifikasi saja begitu. Jadi orang akhirnya yang sudah membutuhkan dengan cepat akhirnya beralih ke yang lain karena ini kan verifikasi ya kita tahu selama ini kalau pekerjaan administrasi gitu di pemerintahan itu kan Ya, kalau panjang bisa gitu. dipersulit, mengapa dipermudah, gitu ya. Iya, iya. Jadi memang transisi energi bersih itu tadi, tapi walau bagaimanapun itu kan melibatkan para pengusaha besar di baliknya. Nah, Pak Jokowi berikut para peng-peng ini kan tetap menginginkan ketika Pak Jokowi lengser, itu tetap berlangsung dengan skema yang seperti itu, yang kalau saya lihat begitu. Jadi skema subsidi untuk pribadi, bukan subsidi seperti yang selama ini kemarin juga diprotes oleh PDIP sebetulnya ya pada rapat paripurna diprotes oleh Nasdem, oleh Demokrat, begitu juga oleh P3 atau PAN. Begitu. Jadi partai-partai koalisi juga memprotes tentang kendaraan listrik ini yang menurut mereka seharusnya subsidinya memang diberikan kepada kendaraan umum atau kepada kendaraan logistik yang lebih besar itu maksimal itu manfaatnya adalah untuk rakyat. Nah, ini
ini hampir sama dengan gagasan yang dikatakan oleh Capres Anies Baswedan, saya rasa. Ya, kita balik lagi yang tadi ke bahwa clear bahwa keinginan Presiden Jokowi untuk cawe-cawe itu atau tidak netral sebenarnya. Orang mungkin di luar Jawa sana udah mulai banyak, walaupun udah mulai banyak ngerti, tetap merasa bingung apa sih cawe-cawe itu. Cawe-cawe itu apa ya terjemahkan? Ya tadi itulah campur tangan lah ya Mbak gitu ya. Ya, campur tangan, betul. Campur tangan meskipun nggak tepat banget gitu, tapi itu yang lebih mudah ya cawe-cawe itu campur tangan gitu ya. Cawe-cawe itu sebenarnya ikut meringankan beban atau apa gitu ya maksudnya sebenarnya ya. Kan gitu, tapi dalam pengertian politik ini adalah campur tangan politik dan ini luar biasa sekali ya Pak Jokowi ya mendeklar sebagai seorang presiden dan kepala negara tidak akan netral, dan kemudian Pak Jokowi menyatakan bahwa saya kira TNI, ASN tahu apa yang dimaksud itu, bahwa ini mereka dijamin akan tetap netral, yang nggak bisa dengan Pak Jokowi menyatakan bahwa dia akan cawe-cawe itu dengan tidak akan netral, ya mau nggak mau pasti aparatur sipil di bawah TNI, Polri ya tidak akan netral karena mereka ini semua di bawah kendali Presiden Jokowi. Nah, saya kira ini kemudian yang menjelaskan mengapa Pak Prabowo itu terkesan betul-betul pokoknya all out meyakinkan Pak Jokowi untuk menjadi untuk kalau jadi presiden itu hanya atas restu Pak Jokowi, dan siapa calon wakil presidennya itu juga atas restu Pak Jokowi, kan kira-kira gitu. Tapi sebelum ngomong begitu, itu ada survei loh soal persepsi publik tentang Pak Jokowi tidak akan netral itu Mbak Agi. Kalau nggak salah Kompas bikin ya survei soal itu ya Mbak Agi. Iya, betul sekali, persepsi publik ini dari survei Kompas ya Mas Hersu ya. Itu dibagi-bagi menjadi banyak begitu, dan ini menarik sih hasilnya begitu ya. Jadi saya bacakan saja misalnya hasil survei Litbang Kompas itu tentang bahwa mayoritas responden menilai presiden harus netral. Jadi ternyata permintaan dari sekitar 1.200 responden begitu ya yang dimintai pendapatnya, itu kemudian mengatakan bahwa ini hasil survei edisi Mei ya, jadi masih survei terbaru tahun 2023 menunjukkan bahwa 90,3% responden menilai presiden harus bersikap netral. Jadi suara rakyat rupanya seperti itu ya, ini versi Litbang Kompas, harus bersikap netral pada 2024. Margin of error-nya sekitar 4,3% Mas Hersu. Jadi kalau saya lihat 90,3 berarti kalau ini margin untuk bawahnya ini sekitar ya 86 lah begitu ya. Itu mengatakan 86% begitu paling rendah itu. Jadi ini hampir mutlak lah kalau dilihat seperti ini, sudah 90,3% begitu menginginkan Pak Jokowi harus netral. Ini tekanan kuat dari publik loh, Pak Jokowi ini tidak main-main kalau seandainya memang kenyataan di lapangan seperti itu. Artinya rakyat akan kecewa atau bahkan sebagian akan marah kalau seandainya Pak Jokowi bersikap tidak netral. Kemudian yang responden sebanyak 7,6% responden saja yang menjawab biasa saja saat ditanyakan seberapa penting bagi presiden untuk bersikap netral. Jadi mereka menganggap bahwa presiden netral atau enggak ya enggak apa-apa gitu, biasa saja. Kemudian yang menarik lagi adalah 36% responden yang tidak yakin Jokowi akan mampu bersikap netral pada pemilu dan kampanye 2024. Ini menarik, 36,2% itu yakin bahwa Pak Jokowi tidak dapat bersikap netral. Dan kemudian kenyataan-kenyataan yang lain yaitu Mas Hersu misalnya survei Litbang Kompas ini memetakan persepsi publik terhadap netralitas presiden dalam pemilu itu, tapi ini adalah soal sikap yang dapat dikatakan tidak netral. Jadi sebanyak 30,67% responden menilai bahwa presiden tak bersikap netral ketika menyatakan dukungan ke partai tertentu. Ini beda dengan yang tadi loh. Kan ada memang kalau kita melihat fenomena di media sosial itu ketika presiden menyatakan dukungan ke partai tertentu seperti katakan Mas Hersu tadi adalah pertemuan yang tidak menyertakan Nasdem, itu artinya kan dukungan kepada partai koalisi yang lain, bahwa mereka membuat strategi untuk koalisi. Artinya kan mendukung untuk itu begitu ya. Dan beberapa kali presiden bertemu dengan Caimin dari PKB, bertemu dengan Zulhas dan sebagainya, bahkan kalau dari PAN itu sampai mengatakan bahwa mereka mengikuti petunjuk presiden aja deh begitu kan, seperti itu. Nah, itu ada yang menyatakan bahwa itu biasa saja, menyatakan dukungan ke kandidat tertentu itu termasuk sebagai sikap netral dan tidak netral. Tapi di sini 30,67% responden menilai bahwa presiden itu
telah bersikap tidak netral kalau menyatakan dukungan ke partai tertentu. Ini menarik Mas Hersu. Jadi uh, saya kemudian apa ya, teringat kepada perkataan dari Pak SBY kemarin ya. Dia mengatakan walaupun perkataannya itu adalah untuk soal keputusan MK begitu, bahwa nanti pemilihan akan tertutup ataukah terbuka. Tapi kalau seandainya ini terjadi terus, ini kan salah satu fenomena dari itu tadi ya, dari Ya, menuju gitu way to Pilpres 2024. Dia mengatakan bahwa akan terjadi chaos, terus kemudian akan terjadi apa, antar pemilih antar pendukung dan tidak pendukung itu akan terjadi keterbelahan yang lebih dalam dan sebagainya. Ini kalau ya, tetap ya. dilakukan oleh Ya, Pak ya, karena Jokowi. banyak yang menyatakan bahwa Pak SBY lebay gitu ya. Oh, itu Mhm. nggak ada urusannya soal proporsional Mhm. terbuka tertutup dan chaos dan sebagainya. Mhm. Mereka lupa ya bahwa Pak Pak SBY itu mantan Mhm. presiden. Jadi dia punya resources yang lengkap, dan Betul. Pak SBY itu bukan membaca soal soal satu-satunya putusan dari Mahkamah Konstitusi itu. Nah, ini kan pasti Pak SBY mengkaitkan dengan soal perpanjangan KPK, kemudian soal adanya Mhm. gugatan terhadap Mhm. batas usia dan sebagainya gitu. Itu bagian rangkaian-rangkaian yang dilihat oleh Pak SBY. Belum lagi soal Mahkamah Konstitusi. Oh ya, ini Mahkamah Konstitusi ini akan segera bersidang, Mbak. Sorry, Mahkamah Agung yang soal Mhm. membahas Ya. PK-nya Pak Muldoko itu Mhm. akan Akan segera sudah bersidang. memberikan. Jadi Mhm. kita dalam waktu, kan diberi batas biasanya PK itu sampai 3 bulan gitu. Jadi Mhm. ya, kalau sampai terjadi katakanlah kemudian Mahkamah Agung memenangkan Muldoko, saya kira mungkin akan Mhm. terjadi, itu bisa terjadi chaos loh. Tetapi Mhm. kita Iya, mesti ingatkan, hati-hati, chaos itu justru yang diinginkan oleh pemerintah gitu, karena ada betul. skenario itu, elemen dalam pemerintahan lah ya yang menginginkan itu. Dengan cara begitu mereka bisa Mhm. mendapatkan justifikasi untuk memperlakukan situasi darurat dan kemudian memperpanjang masa jabatan itu sebenarnya. Tapi Mhm. saya kira elemen-elemen lain seperti TNI dan sebagainya sudah muncul suara-suara. Kan kita ingat kemarin Betul. Panglima Kodam Siliwangi, Pak Kunto Mhm. Aris Wibowo, putra dari mantan Wakil Presiden Pak Tri, sudah mewanti-wanti soal itu kan sebenarnya. Mhm. Jadi ya kita berharap jangan sampai terjadi semacam itu, dan kita berharap tentu saja hakim di Mahkamah Agung itu tidak tersandra juga kasus gitu. Karena itu kemarin kan kita bertanya-tanya juga, ini ada sekretaris Mahkamah Agung Mhm. sudah jadi tersangka dan sebagainya dalam kasus suap, dan banyak bukti-bukti yang memberatkan dia, kenapa nggak ditahan oleh Iya. KPK itu loh itu. Jadi urusannya kemarin itu memperpanjang masa Mhm. jabatan KPK dari 4 sampai 5 tahun, yang itu berarti sampai dari selesai dari pemilu dan pilpres. Itu yang dikhawatirkan oleh Denny JA itu kan gitu tadi, bahwa ini dia digunakan untuk tentu saja menghajar lawan-lawan politiknya, dalam hal ini Anies Baswedan, serta menyandera para ketua umum partai politik yang menjadi pendukung pemerintah, dan juga pejabat-pejabat termasuk hakim Mahkamah Konstitusi, termasuk Mhm. Mahkamah Agung yang ada kasusnya gitu. Nah, ini yang dikhawatirkan, karena begitu Mahkamah Agung itu memutuskan menerima gugatan Pak Muldoko, PK ya, peninjauan kembali Pak Muldoko, walaupun sebenarnya mau dibalik-balik, mau kitab Iya. hukumnya di dunia akhirat juga nggak akan menang seharusnya Pak Muldoko itu. Tapi dengan pernyataan presiden yang cawe-cawe itu kan bagian dari ini yang harus dikhawatirkan gitu loh, Mbak. Hmm, iya betul sekali. Kalau menanggapi Mas Hersut tadi yang soal Pak Muldoko begitu, memang ini aneh banget ya kalau kita melihat kan yang biasanya ada di ADART begitu, yang kemudian running untuk ketua umum sebuah partai begitu, harusnya dia menjadi anggota dari partai tersebut. Bahkan ada minimal begitu, dia minimal berapa tahun sudah menjadi anggota partai tersebut begitu dengan jabatan tertentu, dan kemudian misalnya levelnya, misalnya dia harus sudah duduk di DPP, tidak hanya di DPD di daerah begitu. Tapi ini kan Pak Muldoko bahkan kartu anggota Partai Demokrat saja tidak memiliki. Jadi Baru kalau dibuatin itu kayaknya, baru dibuatin ya, oleh yang lawannya Pak SBY kan. Ya. iya, baru dibuatin setelah terbentuk itu adanya kongres luar biasa begitu kan. Nah, itu kan kepengurusan kongres luar biasa juga artinya baru terbentuk pada saat kongres itu terjadi tahun 2021 kalau tidak salah begitu. Nah, terus kemudian masih ada nih Mas, satu lagi survei saya pilihkan yang terpenting begitu ya. Survei Litbang dari Kompas tadi, bahwa presiden yang tidak netral pada pemilu dinilai berpotensi menyeleweng.
Oh ini banyak sekali yang yang setuju pada kalimat tersebut, pada pernyataan tersebut. Jadi ada hasilnya mayoritas, yaitu dari hasil jajak pendapat itu, mayoritas 42,6% responden menilai bahwa presiden yang tidak bersikap netral atau cawe-cawe pada penyelenggaraan pemilu berpotensi menimbulkan penyelewengan. Lalu 31,3% responden menilai kepala negara sangat berpotensi melakukan penyelewengan jika tidak netral pada pemilu. Jadi dua-duanya sama, cuman kalau yang ini menilai bahwa berpotensi melakukan penyelewengan begitu, sementara yang satu lagi sangat begitu ya, sangat berpotensi melakukan penyelewengan. Jadi dua-duanya kalau dijumlah 42,6 tambah 31 itu sudah berapa? Sudah sekitar 70% lebih begitu. Ini apa sih penyelewengan yang berpotensi untuk dilakukan? Yaitu misalnya memberikan fasilitas gitu ya sebagai kepala negara, antara lain misalnya dia mengendorse salah satu menterinya, maka dia akan tutup mata apabila menteri itu menggunakan fasilitas negara. Ketika melakukan kampanye dia tidak meminta cuti atau tidak padahal bukan dalam masa cuti, tapi dia sekaligus melakukan kampanye. Ketika dia pelesiran melakukan tugas gitu ya, tugas negara ke daerah, itu sekaligus dia melakukan itu begitu, karena semua transportasi dan sebagainya, pengawalan dan sebagainya, tempat dan sebagainya itu kan difasilitasi oleh negara. Terus selain itu ya itu menggunakan infrastruktur yang ada, misalnya dengan menggunakan kepolisian di tingkat daerah, TNI di tingkat daerah untuk mendukung kampanyenya dalam masa kampanye ini. Ini kan sementara di pihak yang tidak diendorse oleh Pak Jokowi atau pihak oposisi itu tadi harus mengupayakan semuanya sendiri. Ini kalau kita konversikan kepada angka, ini bisa triliunan, Mas Hersu. Kalau potensi penyelewengan ini begitu. Ya, makanya itu saya kira pernyataan Pak Jokowi itu berbahaya sekali ya soal bahwa dia tidak akan netral, tidak akan cawi-cawi. Ini ngeri sekali menurut saya, dan saya kira ini membuat alarm kita semua pihak di Indonesia pasti menyala itu ya soal itu, karena kita sudah bisa membayangkan seperti apa pemilu yang akan datang dengan desain politik semacam itu, kan gitu ya Mbak Agi ya. Apalagi kalau kemudian betul nantinya Pak Prabowo yang berpasangan dengan Gibran setelah nanti gugatan judicial review-nya itu disetujui oleh Mahkamah Konstitusi, ya selesailah itu semua, kan begitu. Iya, semakin dekat. Jadi kalau yang tadinya misalnya yang di-endorse itu hanya menteri, kalau kemudian anak sendiri begitu ya, kemudian menjadi cawapres gitu. Kalau seandainya gugatan dari PSI, Garuda, Partai Garuda, dan kemudian kepala daerah dari Gerindra, gugatan agar usia minimal dari cawapres gitu. Kalau Partai Garuda jelas loh Mas Hersu, yang dia katakan itu dia tidak menggugat yang capres, tapi cawapres, usia cawapres, langsung dia. Oh, Garuda itu langsung cawapres ya? Ya, langsung mengatakan bahwa cawapres gitu yang digugat begitu. Walaupun dengan karena mendua ini, karena capresnya itu kan Pak Prabowo, dan ini kakaknya dari ketua umum Partai Garuda ini kan Pak Ahmad Riza itu kan, Ahmad Riza Patria kan wakil gubernur DKI dari yang sudah pensiun ya, dari Gerindra. Jadi nanti kalau dia menggugat itu, wah itu bisa bermasalah buat kakaknya. Jadi dia fokus untuk itu. Tapi dengan cara begitu kita tidak bisa menafikan lagi ya ini memang untuk kepentingan dari Gibran gitu. Dan apalagi kalau kemudian ternyata seperti yang kita bahas kemarin ya Mbak, Pak Prabowo disebut menggoda anak presiden, ya kita lihat tadi itu yang Anda sebut tadi, dengan ada dua kepala daerah, yang satu wali kota, yang satu wakil bupati di Lampung, yang satu wali kota Bukit Tinggi, satu wakil bupati di Lampung Selatan melakukan gugatan itu. Kok tiba-tiba aja menggugatnya sekarang, kan gitu. Ini kok semuanya kebetulan ya. Jadi tidak ada yang kebetulan dalam sebuah politik itu, katanya begitu ya. Kalau ada yang kebetulan ya itu pasti dicurigai itu bukan merupakan sebuah kebetulan juga lah, kira-kira gitu. Iya, apalagi menggodanya adalah di saat gugatan dari PSI yang sebelumnya itu kan sedang berlangsung di MK begitu. Jadinya terus kemudian mereka menggugat, yang satu tanggal 22 Mei, yang satu menggugat pada tanggal 5 Mei. Ini kan baru-baru saja, dan kemudian nyambung kepada itu semua begitu, walaupun bungkusnya adalah misalnya kayak Garuda, karena dia ingin mencalonkan kepala daerah itu menjadi cawapres, walaupun bungkusnya ada seperti itu, tapi kan kita tahu latar belakangnya gitu. Yes.
Oke, Mbak Agi. Jadi semakin clear ya situasinya walaupun dibantah. Sekali lagi, walaupun dibantah, ya tetap saja orang tidak akan percaya karena kan jejak-jejak digital semua menunjukkan tidak seperti itu. Gitu ya Mbak Agi ya. Ya, ya, kita waspada terhadap cawe-cawe itu tadi. Yes, Walaupun oke. kemudian nantinya akan diklarifikasi, enggak kok cawe-cawe itu artinya adalah begini. Ini kan multitafsir kan, cawe-cawe menurut Ya, 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 istana dan menurut rakyat, menurut kita sebagai media begitu. Tapi ya. kita sudah tahu dari berbagai tanda-tanda begitu yang ada, kita tahu cawe-cawe seperti apa yang dilakukan. Oke. Oke. Oke, baik Mbak Agi ya. Kita mesti ngakhiri perbincangan kita kali ini. Mhm, mhm. Sampai jumpa lagi besok. Kami tidak akan cawi-cawi terhadap pilihan Anda. Juga opini Anda. Silakan Anda bebas untuk berpendapat. Mhm. Sekali lagi, kami tidak akan cawe-cawe. Kami netral dalam pendapat dan opini publik. Saya Heru Ya, Arif, dan saya Agi Beta, terima kasih atas perhatian Anda. Tetap salam 0%. 0%. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.